Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Saya harap Bapak Ibu dan teman-teman sekalian baik-baik saja. Nah, oke Bapak Ibu, kita masuk di video selanjutnya ya. Nah, jadi video kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan dan pengangguran. Nah, jadi kenapa sih pekerjaan dan pengangguran itu mempengaruhi kestabilan ekonomi? Nah, jadi Bapak Ibu, di sini sebelum itu saya menjelaskan kita membedah dulu ya ekosistem tenaga kerja. Nah, jadi di dalam apa itu ada dua Bapak Ibu ya, ada usia produktif dan angkatan kerja. Nah, jadi di sini usia produktif itu dia mulai dari usia 15 sampai 64 tahun gitu ya. Nah, mungkin loh kenapa usia 64 tahun itu kan udah tua gitu ya, udah kalau dibilang udah aturannya cocoknya pensiun lah gitu ya. Cuman di kebanyakan negara Bapak Ibu usia 64 tuh masih dianggap produktif. Salah satunya Jerman gitu. Makanya kalau kita di Jerman tuh kita sering tuh nampak orang yang udah tua tuh masih kerja di kebersihan, di cleaning service, di pekerjaan di tukang pos itu masih banyak tuh Bapak Ibu. Nah, jadi seluruh penduduk yang berada dalam rentang usia kerja itu di usia 15 sampai 64 tahun. Artinya masih masuk usia di usia yang produktif. Nah, jadi di sini terus ada angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itulah mereka yang ingin dan mampu bekerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih kerja. Nah, jadi orang yang sedang bekerja sebagai pekerja, orang yang mencari kerja itu dia dibilang itu dia kayak pengangguran, cuma dia mencari kerja gitu, bukan pengangguran yang udahlah pasrah aja, nggak gitu. Nah, jadi kesempatan kerja itu adalah ketersediaan lowongan atau faktor produksi yang siap menyerap angkatan tenaga kerja. Jadi mereka yang siap untuk memberikan kesempatan kerja, mereka tuh harus memberikan lowongan atau tempat produksi yang bisa menyerap angkatan kerja ini gitu. Nah, jadi kapan seorang resmi disebut menganggur gitu ya? Nah, jadi sini ada masuk yang pertama itu adalah masuk dalam angkatan kerja. Nah, jadi yang kedua memiliki keinginan untuk bekerja dan tiga sedang aktif mencari namun belum ada hasil. Nah, jadi masuk dalam angkatan kerja ini orang yang sudah bekerja. Nah, sementara orang yang memiliki keinginan untuk bekerja itu biasanya orang yang mungkin masih sedang kuliah gitu ya. Nah, dia masih sekolah cuma dia ingin bekerja, tapi dia masih sekolah. Itu masuk di kategori memiliki keinginan untuk bekerja. Nah, atau yang ketiga ini sedang aktif mencari namun belum berhasil. Artinya dia pengangguran gitu ya. Cuma dia sedang mencari kerja, mungkin baru tamat sekolah atau fresh graduate gitu ya. Nah, jadi di sini ada formula tingkat penganggurannya. Jadi jumlah pengangguran itu dibagi dari total angkatan kerja dikali 100%. Nah, contoh misalkan ini sebagai apa ya? Ini datanya nggak data resmi gitu ya. Nah, ini cuman sekedar asumsi saya. Jumlah pengangguran di Indonesia, contoh misalnya jumlah pengangguran di Indonesia itu ada 50 orang gitu ya. Nah, kita bagi kita bagi dengan total angkatan kerja kita. Jadi total angkatan kerja kita berapa? Contoh, kalau kerjaan kita ada 30 gitu ya. Dibagi 30, teman 1,6 dikali 100%. Kita kali 100 persen sama dengan 1,6 gitu. Berarti jumlah tingkat pengangguran formulanya 1,6. Nah, di sini adalah matriks diagnosa atau 5 wajah pengangguran dinamika pasar. Nah, jadi di sini ada jenisnya tuh yang pertama ada frik friksional, yang kedua ada struktural, dan tiga ada skikal. Nah, jadi orang yang friksional itulah pemicu utama atau kondisinya itu sedang transisi pindah kerja atau baru lulus sekolah. Nah, jadi orang yang sedang pindah mungkin dari satu daerah ke daerah lain gitu, ataupun orang yang baru lulus sekolah gitu yang sedang mencari kerja. Nah, sifat dan karakter itu adalah sementara dan merupakan bagian normal dari dinamika pasar kerja. Nah, itu adalah hal yang normal Bapak Ibu ya. Semua ekonomi atau semua negara tuh pasti ada ini gitu ya. Nah, yang kedua ada struktural, artinya struktural ini dia ketidaksesuaian antara skill pekerja dengan syarat lowongan akibat perubahan struktur ekonomi. Nah, jadi eh, di industri dengan skill yang dimiliki itu nggak sinkron Bapak Ibu. Contoh dia punya skillnya untuk di komputer gitu. Sementara angkatan kerjanya itu lebih banyak ke arah ke manufaktur. Nah, akhirnya kan itu nggak cocok gitu ya. Karena kan ada perubahan dari mungkin ekonomi, ada perubahan dari teknologi gitu. Nah, sifat dan karakter butuh adaptasi jangka panjang atau pelatihan ulang. Nah, jadi orang yang seperti itu tuh dia bisa bekerja, cuman dia harus beradaptasi dulu, atau dia harus belajar dulu, atau dia harus sekolah dulu. Nah, untuk bisa siap kerja, itulah dinamika itu adalah jenis dari struktural. Nah, sedangkan seki kali ini adalah terjadi resesi atau penurunan aktivitas ekonomi secara makro gitu. Nah, jadi dia mengikuti siklus naik drastis saat krisis, turun perlahan saat ekonomi pulih. Nah, jadi ada pengangguran yang udah gimana ya, kena resesi lah gitu ya akibat penurunan aktivitas ekonomi secara makro atau secara keseluruhan. Nah,
Yang keempat ada musiman. Nah, jadi musiman inilah pemicunya itu adalah fluktuasi tren atau cuaca gitu. Contoh sektor pertanian atau pariwisata. Nah, kan kalau misalnya kayak petani itu kan dia ada musimnya, Bapak Ibu ya. Dia ada musim panen, ada musim yang tidak panen, ada yang musim nggak panen lah gitu ya. Nah, kalau dia lagi panen mungkin butuh banyak orang gitu ya, butuh menggarap banyak tenaga kerja karena mungkin sawahnya luas gitu ya. Nah, atau pariwisata mungkin ada momen-momen tertentu aja, mungkin pas mau puasa, mau hari raya, mau Natal, mau tahun baru itu pariwisata pasti ramai gitu ya. Nah, karakternya berulang dan hanya terjadi pada periode atau musim tertentu saja. Jadi setiap ada waktu tertentu saja. Nah, yang kelima ada teknologi. Nah, jadi teknologi adalah pemicu utamanya tenaga kerja manusia digantikan oleh AI gitu ya. Dan sekarang ini kan banyak tuh, apalagi kalau misalnya kita lihat di Cina tuh ada pelabuhan, manufaktur, ada factory atau pabrik itu kan semuanya pakai AI itu ya. Atau tengok nggak ada lagi kayaknya manusia gitu ya. Nah, jadi manusia itu bisa menjadi pengangguran karena kerjaannya sudah digantikan oleh AI. Nah, jadi sifat karakternya disrupsi permanen yang menurut evolusi keahlian baru. Nah, jadi orang yang bekerja di bidang itu udah dianggap udah nggak relevan lagi gitu ya dengan perkembangannya revolusi gitu ya. Nah, jadi ada skala keseimbangan makroekonomi. Nah, jadi sini ada kesempatan kerja tinggi dan pengangguran tinggi. Nah, jadi kesempatan kerja yang tinggi itulah cerminan dari ekonomi yang sehat gitu. Nah, jadi kalau suatu negara itu bisa menyerap angkatan kerja, menjamin stabilitas kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif, itu berarti kesempatan kerja yang tinggi itu mencerminkan gitu ekonominya itu sehat gitu, ekonominya sedang baik-baik saja gitu ya. Nah, itu dan sebaliknya, kalau pengangguran tinggi adalah penanda masalah makro yang kompleks, artinya masalah yang banyak variabel, banyak masalah di setiap apa ya stepnya gitu ya. Nah, dia bisa mengancam stabilitas ekonomi negara, pasti itu bisa mengakibatkan inflasi ataupun deflasi gitu. Nah, akhirnya menurunkan daya beli dan memperlambat laju pembangunan nasional. Nah, kalau udah penganggurannya tinggi adalah masa yang kompleks, akhirnya ekonominya stagnan atau ekonominya nggak gerak gitu. Oke, Bapak Ibu, sekian video kali ini gitu ya. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau suka dengan video ini boleh di like. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekian video kali ini, kita sampai jumpa di video selanjutnya.